Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih bisa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, kesehatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa bertatap wajah, bertatap mata, walaupun hanya lewat layar kaca. Selawat beriring salam tak lupa juga kita junjukkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dibawa dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman modernisasi yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Tanpa kalian, saya juga tidak bisa seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan yang telah sahabat-sahabat perbuat. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini sahabat-sahabat semua. Saya di sini menerima kabar, menerima info dari salah satu warga sengaja menghubungi saya via WA. Katanya dia mendapatkan informasi keberadaan saya itu lewat channel YouTube ya. Dia melihat aksi sepak terjang saya di dunia YouTube, dan akhirnya saya diundang untuk datang ke suatu tempat, ya desa ini sahabat semua. Di tempat inilah, karena sudah terlalu resah, sudah terlalu lama mereka tertindas, mereka tertekan oleh sosok dukun yang sangat luar biasa. Mereka tidak berdaya sahabat semua, mereka tidak berdaya untuk menghadapinya, mereka tidak berdaya, tidak kuasa untuk melawannya ya. Karena bukan satu dua orang lagi sahabat semua yang sudah santet oleh dukun tersebut. Sebelum kita menemui siapa dukun tersebut, kita berselawat dulu ya. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azrigil zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azrigil zalimin min zalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga saja dengan berselawat kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini ya sahabat, kameramen mana tadi siapa warga tadi? Nah ini warganya sahabat. Waalaikumsalam. Nah ini warganya. Yang menelpon siapa? Yang menelpon ini si ini. Iya menelpon ya. Kenal, tahu di mana? Kok bisa langsung menelpon saya? Di YouTube. Di YouTube ya. Oh tahu di YouTube. Jadi saya langsung WA langsung WA. Oh, itu tadi nomornya sampean. Mas. Jadi sesuai dengan informasi yang Anda jelaskan sebelumnya di YouTube, di WA itu memang benar, memang ada praktek perdukunan. Ya. Oh iya. Jadi ini memang sangat sakti sekali. sangat sakti. Sudah banyak korban-korban. Korbannya sudah banyak. Sekali. Allahu Akbar. Jadi apa tidak ada mencoba untuk melerai atau menghentikan perbuatan dukun ini? Takut semua nih warga-warga. Pada takut. Semua warga-warga sini. Makanya kami berinisiatif nelpon ini. Dapat dana dari YouTube. Iya. Jadi selain kita juga bisa memberantas, selain juga kita bisa menyuguhkan
Tapi itu tayang-tayangan kepada sahabat-sahabat semua, hiburan kita juga ternyata ada manfaatnya ya. Kebetulan dari warga ini juga bisa menghubungi kita ya, bisa meminta pertolongan ya, tentunya ke saya ini sahabat-sahabat ya. Ya semoga dengan ini lantaran Mas ini ya, Iya, insya Allah, iya, insya Allah, insya Allah. Warga kami bisa tenang, Bisa tenang, nyaman, tidak bisa nyaman ya. dengan rasa ketakutan tadi. Oh, Gitu. jadi memang dia itu memang sesat lah kalau bisa dibilang ya. Jadi hanya Salah sedikit aja main santet, salah sedikit main santet. jadi dia itu secara tidak langsung memasang tarif ya, setiap penyantetannya itu. Oh, Orang datang situ pasti minta santet, minta tarif gitu. Oh, ini memang dia ini tidak bisa untuk diusir apa gitu ya, apa sulit ya, sulit pada takut semua. semua. Nggak ada yang berani lah pokoknya. Mendekati rumahnya aja sudah nggak berani. Mendekati rumah saja sudah tidak berani ya. Apalagi mau masuk ke rumah ya, waduh. Iya. Sudah lama dia melakukan praktekan seperti ini. Sudah lama. Tapi korbannya itu kadang tergantung permintaan korbannya ya. Oh, jadi hal-hal yang seperti ini harus cepat kita berantas, harus kita cepat hentikan ya, bapak-bapak ya. Karena perbuatan seperti ini kalau kita biarkan tentunya tidak baik juga ya untuk masyarakat sekitar. Nah, semoga dengan bantuan Mas datang sini bisa membasmi itu. Iya, mudah-mudahan saja kita bismillah ya. Ya, karena setahu saya itu tidak ada dukun itu yang benar, semuanya itu ingin menjerumuskan ya. Tapi tergantung lagi kepada manusianya. Itulah tadi, kalau manusia yang salah, dia mintanya ya kepada perdukunan, padahal sudah tahu salah demi untuk kepuasannya tersendiri ya. Rata-rata itu kan orang yang cekcok, orang yang mempunyai iri, dengki, dendam itu ya, pasti datangnya ke perdukunan ya. Buat nanti juga saya akan memberikan sedikit wejangan kepada sahabat-sahabat semua juga yang berada di channel YouTube saya ya, bahwasanya yang pekerjaan seperti ini tidak kita tahu, tapi tempat di mana dia ritual tahu ya. Tolong tunjukkan kepada saya ya. Lebih cepat lebih baik kita sepertinya. Memang dia tuh kadang berpindah-pindah ya, tergantung ya. Kalau tidak ada pasien biasanya dia di belakang-belakang rumah gitu, di perkebunan. Kalau dipanggil atau dikontak sama pasiennya dia berangkat gitu ya. Oh iya. Langsung saja harus kita temui. Oh, sudah tahu ya Pak ya. Iya. Jadi rumahnya di mana sini Pak? Tidak jauh dari sini. Ini rumah kosong. Ini rumah kosong. Terus belakang. Oh iya. Sangat disayangkan ya. Itu ya ritualnya itu, sahabat-sahabatnya bisa kameramen diperjelas ya. Di situ ada. Oh itu. Iya. Jadi siapa ini sosoknya ini? Siapa? Apa sih? Mbah Cokro Dewo. Mbah Cokro Dewo ya. Iya. Ayo kita datangi, nanti kita langsung saja kita. Awas hati-hati ya, karena ilmu ini sangat luar biasa ya. Iya, jadi ini kalau tidak ada pasien dia melakukan ritual. Nah, jangan takut, di sini aja tidak apa-apa, nanti kita bisa langsung saja, dia tidak bisa lagi mengelak ya. Karena memang perbuatan ini sudah ada bukti, sudah ada penjelasan dari warga setempat. Astagfirullahaladzim. Ini yang namanya Mbah Cokro ya. Astagfirullahaladzim. Iya.
Pak. Mana dari Bapak tadi? Coba sini, Pak. Ini benar orangnya, takut kita salah sasaran, ya. Ini Mbak Cokrodew, jangan takut ada saya di sini ya. Selagi ada saya jangan pernah takut. Cuman jangan terlalu dekat juga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Anda berani-berani datang ke wilayah saya? Saya King Marvel Pamungkas, ya. Pembasmi perdukunan yang ada di muka bumi. Apa sudah hebat kamu berani-berani menginjak kakimu ke alas ulun pagelaran? Saya tidak hebat ya, namun saya mempunyai tujuan yang mulia. Saya mempunyai tugas yang mulia yang diembankan kepada saya. Ada salah satu warga, bukan salah satu warga, bahkan beberapa warga, 2 sepertinya. Dia mengetahui saya lewat channel YouTube bahwasanya di tempat dia sering terjadi tumbal menumbal, ritual santet menyantet katanya, dan harus saya jalankan dan harus saya penuhi sebagai seorang ksatria. Menurut kamu mulia, menurut saya tidak mulia. Yang jelas Anda telah mengganggu ritual saya malam ini di alas ulun pagelaran. Pantas saja, wajar saja. Hal-hal seperti ini bukan 1-2 kali lagi yang saya temukan ya. Karena memang praktik perdukunan itu tidak ada yang dibenarkan. Apa tujuan Anda menjadi dukun? Tujuan menyesatkan, ada kepuasan tersendiri biar orang-orang itu tunduk patuh jadi pengikut saya. Dari situ saya bisa mengendalikan mereka sesuka hati saya, semau saya. Ketika kau menggunakan ilmu kesesatan itu di jalan yang salah ya, Anda ketahui berapa banyak korban jiwa yang Anda telah renggut. Apakah itu bukan urusan saya? Bukan urusan saya. Lalu apa yang kau cari? Kesenangan. Senang dalam model apa kau cari? Membasmi manusia. Hati. Kepuasan hati. Memperdaya mereka. Memperdaya mereka. Kalau saran dari saya, pulanglah kamu sebelum kamu saya lumat malam ini juga. Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pulang. Saya tidak akan sedikit pun bergeser dari tempat ini sebelum saya memusnahkan Anda. Karena bukan 1-2 manusia lagi yang Anda tumbalkan, yang Anda santet. Emang benar-benar Anda berani melawan saya? Kalau setahu saya, setiap perdukunan ya tujuannya hanya untuk mencari materi. Tidak ada materi-materi, tidak. Yang ada, saya senang, saya puas, saya bisa memperdaya mereka. Karena mereka yang datang ke sini, karena mereka yang butuh saya di sini. Iya, otomatis kau masang tarif. Ya. Itu urusan saya. Ya, itu yang tidak dibenarkan. Itu menurut kamu. Oh, siapa? Siapa? Siapa nama Anda? Ki Cakradewa. Ki Cakradewa. Itu lari yang tinggi. Ki Cakradewa bukan, sebenarnya sudah tidak asing lagi sahabat-sahabat ya, yang namanya Ki Cakradewa ini ya di telinga saya ya. Alhamdulillah kita malam ini bertemu ya. Sehebat apapun ya Ki Cakradewa, kita jangan pernah gentar sahabat semua. Ya, doakan terus saja. Kalau kamu emang laki langit, lanang di jagat, keluarkan semua kesalahan. Kita bertarung malam. Saya sudah lama mengetahui Anda. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kita bertemu pada malam hari ini. Tidak disangka-sangka. Kau sudah banyak memakan korban jiwa. Kau sudah terlalu menyimpang dari ajaran agama, syariat-syariat Islam. Itu menurut kamu, ajaran agama kamu. Kalau dalam hidup saya, tidak ada ajaran agama. Yang ada, saya senang, saya suka, saya puas. Apa urusan kamu? Disinilah peran tugas saya. Disinilah kedatangan saya untuk membasmi orang-orang seperti Anda. Mendingan kamu masih muda, pulanglah. Gak usah berurusan dengan saya. Sayangi nyawa kamu. Pulanglah. Itu saran saya. Tapi kalau kamu masih menginginkan pertarungan ini terjadi, saya ladeni. Karena sejatinya seorang ksatria tidak akan pernah mundur dari medan pertempuran.
Baik, kalau begitu. Silahkan. Saya juga akan mencoba sebesar apa ilmu Anda. Sayangi diri Anda. Hah? Sayangi diri Anda. Hah? Sayangi diri Anda. Ya, Kiraksa Dewa. Ya, sayangi diri Anda. Saya tahu, ya, keilmuan Anda sangat luar biasa. Keilmuan Anda sangat luar biasa, ya. Ya, lebih baik disalurkan ke lebih yang bermanfaat. Hah? Ya, belum seberapa yang saya keluarkan ini. Sayangi diri Anda, segeralah bertobat, ya, sebelum ajal menjemput Anda. Sesungguhnya perbuatan yang seperti ini tidak dibenarkan, ya. Sejatinya, ya, sejatinya nyawa manusia itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak patut kita untuk mencabut atau mengambilnya, ya. Ya, seperti yang Anda lakukan, ya. Sudahilah perbuatan Anda seperti ini, ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ya, kita musnahkan saja, ya, orang seperti ini, ya. Orang seperti ini kalau terlalu dibiarkan, ya, takutnya nanti terjadi lebih banyak lagi memakan korban jiwa, ya. Ini namanya Kiraksa Dewa, sahabat-sahabat, ya. Dia ini sudah banyak sekali menerima pasien, ya, yang mengadu kepadanya, yang meminta pertolongan kepadanya untuk meminta pertolongan dalam ajaran sesat, ya. Dalam arti kata menyantet, mengambil nyawa seseorang, atau bisa dikatakan membunuh tanpa menyentuh, ya. Memang itu real adanya, cuman tugas kita di sini adalah untuk menyadarkan kembali kepada fitrah sebagai manusia, karena sejatinya perbuatan yang seperti ini tidak dibenarkan, ya, sahabat semua, ya. Dari kejadian ini kita bisa mengambil iktibar, kita bisa mengambil hikmahnya, ya, bahwasanya perdukunan, ya, apabila sahabat-sahabat semua ada problem dalam rumah tangga atau dalam kehidupan, masalah, ya, jangan sekali-sekali mendatangi perdukunan, ya. Karena tidak lain hanya untuk menyesatkan, ya. Tidak ada yang badi, tidak ada yang sakral, hanya dendam-dendam tidak akan menyelesaikan masalah, sahabat-sahabat semua, ya. Untuk sahabat-sahabat semua, ya, terus ikuti, ya, channel dari King Marvel Pamungkas, ya, karena masih banyak lagi tayang-tayangan yang akan kita sajikan kepada sahabat-sahabat semua, ya, dengan cara dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen, sahabat semua, ya. Karena tanpa kalian saya juga bukan siapa-siapa. Oke, sahabat-sahabat semua, ya, dan saya ingatkan lagi kepada sahabat-sahabat semua, perbaiki sholat, perbanyak salawat, ya, sahabat semua, ya. Dan video ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.